Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam 1, malam yang kedua dari bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid Al-Muhajirin Ternate, Maluku Utara, dalam sebuah kajian dengan tema Ar-Rizqul Halal wa Al-Asbab Al-Mujibah Liqabulid Du'a. Rezeki yang halal dan sebab-sebab dikabulkannya doa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhajirin Ternate, Maluku Utara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada malam ini kita membahas hadis yang ke-10 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul alaihi wassalatu wassalam, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang panjang perjalanannya, penuh dengan debu dan lusuh. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ia berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan dikabulkan doa untuknya? Hadis riwayat Imam Muslim. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Apa makna dari hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Maksud dari hadis ini adalah Allah mempunyai nama Al-Tayyib, yang artinya Maha baik, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang baik. Maksudnya Allah tidak menerima sedekah, menerima infak, menerima zakat kecuali dari harta-harta yang baik. Allah juga tidak menerima amal ibadah kecuali amal ibadah yang baik yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi Allah memerintahkan para rasul untuk makan makanan yang baik-baik. Dan juga Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk makan makanan yang baik-baik sebagaimana perintah Allah kepada para rasul. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Allah berfirman, wahai para rasul. Lihat di sini para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian seluruhnya. Itu tadi ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada para rasul agar makan dari yang baik-baik. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk makan yang baik-baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami telah beri rezeki kepada kalian, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, di dalam dua ayat ini berarti Allah memerintahkan kepada para rasul, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk makan yang baik-baik. Apa itu makan yang baik-baik? Yaitu ada dua maksud. Yang pertama,
makan dengan harta yang didapatkan dengan cara yang baik, bukan cara yang haram, mencuri, menjamret, mengkorupsi, atau dengan cara menjual barang-barang haram, atau dengan cara meminjamkan uang dengan riba, atau dengan cara menipu, mengoplos, memalsukan, dan yang lain-lainnya dari mencari harta dengan cara yang haram. Maka arti makanlah yang baik-baik, makanlah makanan dengan harta yang dihasilkan dari cara yang baik. Kita membeli minuman, makanan, pakaian, sandang, pangan, papan dengan harta yang dihasilkan dengan cara yang halal. Itu tafsiran pertama, makan dengan makanan yang baik-baik. Tafsiran yang kedua adalah yaitu makanlah makanan atau minumlah minuman yang jenisnya halal. Jauhi makanan minuman yang jenisnya haram, seperti yang diharamkan di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai babi, kemudian darah, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau minuman yang diharamkan seperti minuman yang memabukkan yang disebut dengan khamar. Dan pengertian khamar adalah kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Maka diperintahkan untuk makan makanan yang baik, yaitu makanan minuman yang halal jenisnya di dalam syariat Islam. Baik. Kemudian lanjutan dari hadis tadi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang bersafar dalam jarak dan waktu yang lama. Dan safar, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keadaan orang yang sangat diharapkan doanya dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan, la syakka bihin, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah da'watul musafir. Apalagi sampai dalam keadaan ash'ath aghbar, yaitu ash'ath, lusuh, rambutnya tidak terurus, aghbar, penuh dengan debu. Ini keadaan yang sangat diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah. Seperti orang-orang yang berwukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ibadi." Kata Allah kepada para malaikat, "Lihat hamba-hambaku." Wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku. Ja'uni syu'than ghubra. Mereka mendatangiku ke Arafah dalam keadaan lusuh, penuh dengan debu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum wa liman syafa'tum lah. Aku bersaksi di hadapan kalian, kata Allah di hadapan para malaikat. Aku kabulkan, aku ampuni dosa-dosanya dan doa-doanya yang dipanjatkannya. Ini menunjukkan bahwa keadaan lusuh, penuh dengan debu, itu sangat disukai oleh Allah. Penuh dengan kefakiran di hadapan Allah, sangat disukai oleh Allah dan sangat merupakan kesempatan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paling suka hamba yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah. Makanya doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Karena di dalam doa ada penghinaan diri manusia di hadapan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in akramu 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa.
Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin menceritakan kenapa orang yang berdoa paling mulia di sisi Allah, li'anna fihi izharu qudratil mad'u wa ajzid da'i. Karena di dalam berdoa orang angkat tangan terlihat hinanya seorang yang berdoa dan kuasanya yang dimintai doa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita ke hadis kita, Allah sangat suka orang yang lusuh, menghinakan dirinya, penuh dengan debu, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan dalam hadis, kemudian orang tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan mengangkat kedua tangan ke langit termasuk adab agar dikabulkan doa. Dan ini hadisnya mutawatir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah kabulkan dengan kekosongan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dalam berdoa mengangkat tangan, hadisnya mutawatir. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari banyak sahabat meriwayatkan bahwa beliau saat berdoa mengangkat tangan, saat perang Badar, saat sholat istisqa, saat berdoa secara umum, beliau mengangkat tangannya. Maka orang ini mengangkat tangan, otomatis aturan doanya dikabulkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang ini berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Rabb adalah nama Allah. Ar-Rabb adalah nama Allah. Orang ini berarti bertawassul dengan nama-nama Allah. Dan orang yang bertawassul dengan nama-nama Allah diharapkan dia doanya dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. Orang ini berdoa, wahai Rabb, wahai Rabb. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Akan tetapi makanannya haram. Ingat, yang baik tadi apa? Dua hal. Dibeli dengan harta yang halal atau jenisnya halal. Nah, orang ini makanannya haram. Antara dua juga berarti tafsirannya. Dibeli dengan harta yang haram atau memakan jenis makanan yang haram. Minumannya haram, sama. Dibeli dengan harta yang haram atau diminum atau meminum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga haram. Antara dua juga. Dibeli dengan harta yang haram atau membeli pakaian, memakai pakaian yang diharamkan untuk dipakai. Seperti memakai piring emas, sendok emas, sutra bagi laki-laki. Ini semua diharamkan untuk dipakai. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Entah dia sebagai anak, diberi makan oleh orang tuanya dengan makanan yang haram. Atau dia sebagai istri, diberikan makanan oleh suaminya dengan makanan yang haram. Atau dia sebagai seorang manusia, diberi makanan dengan makanan yang haram. Sama makanannya haram, jenis makanan dan minumannya haram. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, maka bagaimanakah dikabulkan doanya? Meskipun sudah safar, meskipun sudah lusuh, penuh debu, mengangkat tangan, bertawasul dengan nama Allah, tetapi
karena makanan, minuman, pakaian dan diberi makan dengan yang haram, tidak dikabulkan doanya. Taib. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hendaknya seorang muslim mencari harta dengan cara yang halal. Atau bukan hendaknya, kewajiban seorang muslim mencari harta dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk makan dan minum yang baik-baik, dan diharamkan untuk makan dan minum yang haram-haram. Ada dua tadi tafsirannya. Membeli makanan, minuman, pakaian dengan harta yang haram, atau memakan, meminum, berpakaian dengan jenis makanan, minuman yang haram. Maka faidah dari yang pertama dari hadis ini adalah wajib bagi seorang muslim mencari harta yang halal. Harta dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara yang haram. Seperti apa? Mencuri dan sejenisnya. Sejenisnya seperti apa? Membegal, menjamret, korupsi, itu sama semuanya. Mengambil hak orang lain yang dimiliki oleh orang lain, baik yang disimpan ataupun yang tidak disimpan, baik dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang kasar. Mengambil hak milik orang lain. Yang kedua, melakukan penipuan. Laisa minna man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami. Dengan segala macam tipuan, mar'ab tanda tangan, mar'ab anggaran, menipu, mengoplos, memalsukan, termasuk di dalam. Kemudian yang ketiga, menjual barang-barang yang haram, alat-alat musik, patung-patung, ataupun barang-barang yang berkaitan dengan kekhususan dari agama-agama lain, seperti patung Yesus, kemudian patung salib, kemudian pakaian-pakaian atau barang-barang yang khusus dimiliki oleh agama-agama lain, tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang keempat adalah mencari harta dengan cara riba, menghutangi dengan cara riba. Dan ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Maka wajib seorang muslim mencari hanya dengan cara yang halal. Kenapa, Pak? Yakini baik-baik. Engkau mencari dengan cara yang halal atau cara yang haram, maka nominal rizkimu tidak bertambah. Itu saja yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ruhal Qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqaha." Sesungguhnya Ruhul Qudus memberikan bisikan kepada jiwaku bahwa seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Rizki kita nominalnya tidak akan pernah bertambah. Apakah kita cari dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal? Allah sudah menentukan rizki kita bahkan ketika kita sudah menjadi janin dalam perut ibu kita. Kemudian ada perkataan menarik. Perhatikan nih. Yang menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki atau berputus asa dengan urusan rezeki, terutama kita di zaman yang katanya ekonomi sulit.
Ya. Perhatikan baik-baik. Seorang salafus saleh berkata, ini dinukilkan dalam kitab Sifatus Safwah. Qala ba'dus salaf, sebagian salafus saleh. Salafus saleh maksudnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Yang mana generasi mereka terakhir sekitar tahun 275 Hijriah. Atau anggap saja tahun 300 Hijriah. Itu generasi terakhir para salafus saleh. Beliau berkata, perhatikan baik-baik. Kuntu janinan fi batni ummi. Dulu aku sebagai seorang janin di dalam perut ibuku. Janin. Wa atani Allahu rizq hatta yaj'alu fi fiyya. Yang artinya, lalu Allah memberikan rizki kepadaku. Saat aku jadi janin, sudah ditiupkan ruh. Setelah 120 hari, ditiupkan ruh padaku. Kemudian Allah memberikan rizki kepadaku. Ini sampai sekarang belum ada penelitian bagaimana air darah haid berubah menjadi asupan makanan pada plasenta yang masuk ke dalam janin. Belum ada yang bisa membuktikan itu secara ilmiah. Hanya Allah yang tahu bagaimana mengolahnya. Darah haid berubah menjadi asupan makanan bagi si janin. Janin tidak bisa bergerak apa-apa. Bahkan hanya sebatas mudghah, segumpal daging. Menjadi kemudian bayi selama 9 bulan. Dia membesar tanpa bekerja, tanpa berusaha. Allah kasih rizki. Bahkan ketika sudah 9 bulan, Allah lahirkan anak tersebut melalui rahim ibunya. Kemudian Allah kasih rizki lagi anak tersebut dengan air susu ibunya. Dari darah haid berubah asupan makanan untuk janin di dalam plasenta, kemudian menjadi air susu ibu tanpa si janin bekerja walau sedikit pun. Ulama salaf ini berkata, dulu aku sebagai seorang janin, Allah memberikan rizki kepadaku. Kemudian sampai Allah meletakkan rezeki tersebut di hadapan mulutku, yaitu puting susu ibunya, tanpa dia bekerja apa-apa. Allah kasih rezeki kepada janin tersebut. Kemudian seorang salaf tersebut melanjutkan perkataannya, fa idza kaburtu, lalu ketika aku sudah dewasa, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya lisan, bisa mengerjakan sesuatu, bisa mengerjakan sebab agar aku dapat rezeki. Summa asa'tu dhanni bi rabbi fa ayyu 'abdin asyarru minni. Lalu setelah itu aku berburuk sangka kepada Allah tentang rezekiku, maka tidak ada hamba yang lebih buruk kecuali aku kalau begitu. Ketika janin saja yang tidak bisa bergerak, Allah kasih rezekinya. Kemudian ketika kita sudah dewasa, masa Allah tidak kasih kita rezeki? Ini adalah prasangka buruk dari Allah, dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba yang lebih buruk prasangkanya kepada Allah kecuali hamba tersebut. Maka janganlah putus asa dalam urusan rezeki. Carilah yang halal. Jangan sampai berusaha yang haram. Karena rezekimu tidak akan pernah bertambah, baik engkau mencari yang halal ataupun yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Mencari dengan yang haram sama nominalnya dengan mencari dengan yang halal. Maka usahakanlah wajiblah berusaha dengan cara yang halal. Ini pelajaran pertama para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, sedekah, terutama sedekah. Para ulama bersepakat sedekah
Infak tidak diterima dan zakat tidak diterima dari harta kecuali harta yang halal berdasarkan hadis tadi. Itu sepakat para ulama. As-sadaqah la yaqbaluha Allah illa minat tayyib. Sedekah tidak diterima oleh Allah kecuali dari harta yang halal berdasarkan ayat hadis ini. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kiat-kiat agar rezeki lancar? Ustaz, kok ada semacam kontraproduktif dari perkataan antum, kontradiksi dari perkataan antum? Tadi dikatakan cari yang halal atau cari yang haram tidak menambah nominal rezeki. Sekarang antum akan mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang melancarkan rezeki. Maka jawabannya tidak ada pertentangan antara keduanya. Amalan-amalan yang melancarkan rezeki sudah termasuk daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengerjakan amalan-amalan pelancar rezeki ini juga sudah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Baik, saya akan sebutkan kunci-kunci rezeki. Perhatikan baik-baik. Dan yang paling utama disertai dengan amal, bukan hanya menjadi ilmu pengetahuan. Karena ilmu yang bermanfaat yang diamalkan walau hanya sekali. Amalkan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nabi Nuh berkata, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata, wahai kalian umatku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa memberikan maghfirah yang banyak. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kapan kalian beristighfar? Lihat, syarat agar mendapatkan keutamaan-keutamaan ini syaratnya istighfar. Kapan kalian beristighfar? Allah akan langsung yursil. Itu adalah fi'il mudhari' dalam jawaban sebuah syarat yang menunjukkan kepada keberlangsungan secara langsung. Langsung Allah akan berikan kepada kalian hujan yang lebat. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kalian dengan anak dan harta. Maka kunci rezeki adalah beristighfar. Dalil yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan menarik. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Yursilis samaa 'alaikum midrara." Allah akan turunkan hujan kepada kalian midrara. Midrara artinya yatba'u ba'daha ba'dan. Terus diikuti oleh hujan. Kalau kita kaitkan dengan rezeki, maka rezekinya tidak akan putus-putus. Orang yang sering beristighfar kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berfirman, "Wa yumdidukum bi amwal wa banin." Allah akan menguatkan kalian dengan harta dan anak-anak. Berkata Atha bin Abi Rabah, ahli tafsir generasi tabi'i, "Yukthir amwalakum wa auladakum." Allah akan perbanyak harta kalian dan anak-anak kalian disebabkan dengan istighfar kalian. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi. Berbanyak harta, Ustaz, bukankah harta kita sudah ditetapkan oleh Allah? Kenapa ada kata perbanyak? Maka jawabannya, orang yang beristighfar lalu hartanya diperbanyak, itu sudah masuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Bingung Ustaz? Itulah batas ilmu kemampuan kita mencerna tentang takdir. Tugasmu cuma perbanyak istighfar, Allah akan perbanyak hartamu.
Dan itu semua sudah takdir Allah. Inna dzalika 'ala Allahi, inna dzalika la yasir. Sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kita tidak mengetahui ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu pengetahuan Allah, maka akhirnya bingung di dalam otak kita. Allah itu huwal awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Awal wal akhir, ilmu pengetahuan Allah itu tidak ada awalannya dan tidak ada habisnya. Ya, ini namanya ihatah zamaniyah. Ilmu pengetahuan Allah meliputi semua masa, awalan dan akhirat. Al-zahir wal batin. Ini ihatah makaniyah. Ilmu pengetahuan Allah meliputi seluruh tempat, yang di atas ataupun yang di bawah. Dengan ilmu itulah Allah menetapkan takdir untuk kita. Dan ilmu itu kita tidak miliki. Makanya kita bingung. Ustaz, bukankah sudah ditentukan takdir rezeki kita? Kenapa kalau beristighfar kita bertambah? Maka jawabannya tidak ada pertentangan. Penentuan takdir rezekimu dengan istighfar memperbanyak rezeki. Karena istighfar memperbanyak rezeki itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya perbanyak rezeki. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran, beliau mengatakan fi hadhihi al-ayah wallati fi Hud dalilun ala anna al-istighfar yustanzalu bihi rizq wal amtar. Dalam ayat ini, surat Nuh ayat 10 sampai 12 dan surat Hud, ya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Surat Hud dalil bahwa istighfar melancarkan rezeki dan hujan. Perbanyak istighfar, Pak. Beristighfar seperti orang sedang bernapas. Astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Ya, Ustaz, saya sudah amalkan itu, tapi tidak dikabulkan. Nanti di akhir saya akan jelaskan kenapa atau apa hikmah pengakhiran pengabulan doa. Nanti saya akan jelaskan. Baik, amalan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Amalan yang kedua, saya tentunya tidak menyebutkan semua dalil, tetapi amalan yang kedua adalah bertakwa. Apa itu takwa? Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itulah takwa. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Yang diperintah oleh Allah kerjakan, yang dilarang oleh Allah jauhi. Maka niscaya rizkimu akan lancar. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja, ini syarat. Apa syaratnya? Yang bertakwa kepada Allah. Apa jawaban syaratnya? Apa pahalanya yang bertakwa kepada Allah? Maka yaj'al lahu, yaj'al fi'il mudhari', kata present. Apabila kata present disebutkan dalam jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada langsung dan terus menerus. Langsung dan terus menerus. Siapa yang bertakwa kepada Allah, langsung Allah berikan jalan keluar. Makhrajan di dalam ayat ini adalah kata nakirah karena ada tanwinnya, makhrajan. Dan kata nakirah yufidul umum, menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan langsung berikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Kemudian Allah langsung berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Boleh juga diartikan, dan Allah akan selalu memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangkanya. Selama dia bertakwa, selama itu pula Allah akan berikan rezeki kepadanya. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, man ahsana bainahu wa bainallah, ahsanallah bainahu wa baina an-nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia.
Man aslaha sarirata aslahallahu alaniyata. Siapa yang perbaiki hubungannya saat dalam keadaan rahasia, maka Allah akan perbaiki urusan dia dalam keadaan terang-terangan. Termasuk di dalamnya adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang hal yang sangat menarik dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Tadi ayatnya berbunyi bagaimana? Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan langsung jadikan untuknya jalan keluar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jalan keluar min kulli karbid dunya wal akhirah. Dari setiap kesulitan dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya bukan usahamu yang sedang sulit, tetapi dirimu yang sedang tidak bertakwa. Catat itu baik-baik. Jadikan status di Facebook. Bukan usahamu yang sedang sulit, bukan ekonominya yang sedang sulit, tapi dirimu yang sedang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan dunia dan akhirat, berdasarkan tafsir dari Tarjumanul Quran Habrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir generasi sahabat, ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai akhir masa, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian lihat lagi tafsiran yang menarik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bismillah. Dan Allah memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak sangka-sangka. Lihat tafsirannya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Masir. Yang dimaksud yang tidak disangka-sangka, razaqahu min haitsu la ya'mul wa yarju. Allah berikan rezeki kepada dia dari yang dia tidak harapkan. Ini enggak mungkin ini ada. Dari pintu sini enggak mungkin rezekinya ada. Dia tidak harapkan di situ ada rezeki. Allah kasih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan min wajhin la yakhturu bi balih wa la yahtasib. Dari sisi tidak pernah terbesit di dalam hati, ternyata rezekinya di sini. Ternyata rezekinya di sini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan semua tafsirannya di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, dalil yang lain banyak, di antara surah Al-A'raf ayat 96. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Kemudian amalan yang ketiga, setelah takwa, yang pertama tadi apa, Pak? Istighfar. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, tawakal. Apa tawakal pengertiannya, Pak? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah wahdah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Benarnya sandaran kalbu kepada Allah. Kalbu kita benar-benar bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab. Anda ketika pergi sakit ke dokter, kemana hatimu bersandar? Maka bersandar hanya kepada Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Kita pergi ke dokter untuk apa kalau begitu, Ustaz? Untuk mengambil sebab yang diperbolehkan. Tapi bersandar kepada dokter, kepada obat tidak boleh. Bertawakal adalah mengerjakan sebab, tetapi bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah," atau "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah."
haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana dengan sebenar-benar tawakal, sebagaimana saya ulangi, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah pasti la razaqakum. Di situ ada dua penekanan. Pertama lamut taukid, yang kedua fi'il madhi. Fi'il madhi kalau seandainya ada sebagai jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada taukid, keniscayaan. Kalau terjemahannya begini, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh pasti Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di pagi hari dalam keadaan perut terisi. Coba bayangkan Pak sekarang, burung, apa fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk burung agar bisa mencari rezeki? Apa? Sayap satu, mulut paruhnya, apa lagi? Cakar, mata, gerakan cepat, terbang, ya tadi sayap. Itu saja. Manusia, tangan, mata, kaki, kemudian telinga, lisan, lebih daripada burung. Dilihat dari sisi makanan, coba bayangkan, makanan burung apa? Kalau burungnya kecil, ulat-ulatan, biji-bijian. Kalau burungnya besar, mungkin ikan, mungkin kelinci. Tapi kalau manusia, apa makanannya? Semua dimakan. Herbivora, itu makhluk pemakan tumbuhan, manusia termasuk di dalamnya. Omnivora, makhluk pemakan daging, manusia termasuk di dalamnya. Karnivora, makhluk pemakan apa saja, semuanya, manusia termasuk di dalamnya, termasuk makan api. Api dimakan oleh manusia, api. Coba. Maka semestinya manusia lebih bersandar kepada Allah dibandingkan si burung. Karena dari fasilitas Allah lebih melebihkan manusia dibandingkan burung. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan bani Adam, anak keturunan Adam. Baik, adzan dulu. Baik. Kita lanjutkan, saya mohon izin kepada DKM Masjid, saya mau melanjutkan 10 menit saja, termasuk dalamnya pertanyaan, habis itu kita iqamah, salat isya dan bubar insyaallah taala. Tadi sudah cukup tentang amalan-amalan memperlancar rezeki. Saya akan sebutkan amalan-amalan yang cepat mengabulkan doa. Yang pertama adalah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, "La yustajabu du'a bisurah illa li mukhlis aw mazlum." Doa tidak pernah dikabulkan dengan cepat kecuali orang yang ikhlas dan orang yang teraniaya. Yang kedua, sangat berharap kepada Allah saat berdoa. Jadi keyakinan harapnya itu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berharap, semakin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan pada orang lain. Semakin banyak taubat,
semakin kita meminta halal kepada orang lain, semakin cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri berkata, "Inna tarkadz dzunub huwa du'a." Sesungguhnya meninggalkan dosa itulah doa. Meninggalkan dosa itulah doa. Kemudian yang keempat, saat berdoa benar-benar hatinya hadir, jangan cuma komat kamit. Saat berdoa hatinya benar-benar hadir. Sebagaimana perkataan para ulama rahimahumullah, di antaranya Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu rahimahullah, "Man jama'a Allah alaihi qalbah fi du'a lam yaruddah." Siapa yang Allah kuatkan hatinya saat berdoa, tidak lalai dalam berdoa, Allah tidak akan tolak doanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengerjakan amal saleh sebelum berdoa, terutama bakti orang tua. Terutama bakti orang tua. Bakti orang tua adalah salah satu kiat agar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, beliau mengatakan baik-baik, perhatikan perkataan beliau, wal ad'iyah wat ta'widzat bimanzilatis silah was silahu bidharibih. Doa itu seperti pedang, dan pedang sesuai dengan yang memegangnya. Kalau yang memegangnya ini orang saleh, dan di antara orang saleh adalah orang yang berbakti kepada orang tua, maka dikabulkan doanya. Ya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaktilah pada orang tua. Kemudian amal baik yang lainnya, kerjakan amalan-amalan sunnah. Perbanyak amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Ini yang bisa disampaikan untuk kajian kali ini. Kita mendengar 5 menit untuk pertanyaan. Nah, ikhlas. Alhamdulillah kita ucapkan salam dari atas materi yang sudah disampaikan. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat kita semuanya. Untuk hari ini kita masuk ke yang sudah masuk melalui pertanyaan di malam tadi. Sebenarnya yang pertama, Ustaz, apa hingga mempromosikan barang dagangan dengan backsound musik dan menampakkan foto wanita atau testimoni wajah? Bismillah, walhamdulillah. Jika barang yang dijual adalah barang yang halal, maka jual belinya tetap halal. Tetapi dia berdosa dengan memperdengarkan musik saat berjualan, terutama di media sosial, atau memperlihatkan foto perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apabila seseorang masuk kerja atau masuk kampus atau misalnya dengan cara menyuap yang haram? Bismillah, walhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang minta, yang mengambil suap di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menyuap adalah haram dan dosa besar, karena diancam dengan neraka. Karena dosa besar pengertiannya adalah kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'na aw azab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, neraka, siksa atau murka, maka dia adalah dosa besar. Kemudian apakah hasil gajinya haram? Maka tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, maka hasilnya halal. Tidak ada kaitannya dengan dia masuk kerja dengan menyogok. Penyogokan pertamanya haram dan dia berdosa. Tapi ketika dia sudah bekerja, kerjanya amanah, kerjanya jujur, dan pekerjaannya pekerjaan yang halal, maka pada saat itu hasilnya halal. Wallahu a'lam. Tapi ini bukan berarti kita bermudah-mudah untuk menyogok agar dapat pekerja. Dan sogokan yang diharamkan adalah ketika ibtalu haqqin wa i'ta'u ghairi dhi haqqin.
membatalkan orang yang berhak untuk mendapatkan atau memberikan yang tidak berhak. Itulah sogokan yang diharamkan. Membatalkan yang berhak dan memberikan yang tidak berhak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, kalau menyalurkan dana riba, ini termasuk yang tidak diterima setelah infak dan lain-lain? Seorang yang mempunyai penghasilan dari hasil riba, seperti dia menghutangi orang lain 1 juta, kemudian dikembalikan 1.500.000. 500 di sini riba. Maka dia harus pisah harta yang halalnya dengan harta riba tadi. Kalau dia ingin membersihkan hartanya. Kemudian dia letakkan harta yang riba ini di hal-hal yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan WC, pembangunan macam-macam pembangunan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan ini bukan sedang bersedekah, tetapi sedang memisahkan harta ribanya dengan harta halalnya. Allah berfirman, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah modal harta kalian yang pertama. Adapun hasil riba kalian maka dipisahkan dan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana jika seseorang telah memakan makanan haram, bagaimana cara bertaubat dan menghapus? Bagaimana juga dengan memakan yang bukan? Bismillah. Untuk cara bertobat dari makan-makan yang haram, maka dia, jika yang dimaksud makan-makan yang haram adalah zatnya, makanan, minumannya, jenisnya haram, dia mengerjakan 5 hal. Pertama, ikhlas karena Allah dalam bertobat. Yang kedua, memutuskan dosa yang sedang dia kerjakan, tidak lagi makan minuman jenis yang haram. Yang ketiga, menyesal atas perbuatannya. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukan makan minum jenis yang haram lagi. Yang kelima, dilakukan pada waktu masih hidup atau sebelum kiamat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan, sebelum mati. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syams min maghribiha. Allah menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari baratnya. Maka pada saat itu, itulah cara bertobat. Adapun apabila yang dimaksud adalah bertobat dari harta yang haram, mengambil punya orang, maka seperti korupsi, mencuri, membegal, merampok, menjamret, maka itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh dijual kemudian hartanya disedekahkan, nggak boleh. Tapi dikembalikan kepada pemiliknya, karena itu bukan hak milik dia. Itu adalah hak milik orang yang sudah memilikinya. Satu lagi terakhir. Dan waktu itu. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dan mohon maaf bisa dijawab. Mohon nasihat Ustaz buat suami saya. Tapi suami masih belum mengizinkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang perempuan ketika sudah bekerja, ketika sudah menikah, maka yang menafkahinya adalah suaminya. Seorang perempuan tidak wajib menafkahi dirinya, maka yang menafkahinya adalah suaminya. Allah berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Hendaknya ayah memberikan rezeki dan makanan kepada istri dan anak-anaknya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Yang luas diluaskan rezekinya, berikan sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira 'alaihi falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha.
Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya seorang suami tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Baik, itu satu. Yang kedua, wahai para suami, nafkahmu terhadap istri bukan karena istri memerlukan, bukan karena istri berhajat. Nafaqatu zawj ala zawjatih wajibatun walau kanat musiratan. Nafkahnya seorang suami terhadap istrinya tetap wajib meskipun istri kaya raya. Meskipun istri kaya raya. Jika suami laki-laki beristrikan, maka meskipun istrinya kaya raya, sang suami tetap memberikan nafkahnya. Nafkah suami kepada istri bukan karena istri perlu, bukan karena istri berhajat. Kalau istri sedang tidak berhajat kepada nafkah, maka tidak nafkahi. Enggak, salah itu. Istri sedang jualan online, jualan onlinenya sedang untung-untungnya, maka tidak boleh sang suami mengatakan, sudah ya saya tidak perlu menafkahi kamu, kamu sudah banyak duitnya. Nggak boleh itu, haram hukumnya. Ya, maka pada saat itu jika seorang istri ingin berhenti bekerja dan dia hanya berharap nafkah dari suaminya, diperbolehkan. Dalam hal ini, apakah wajib istri taat kepada suami? Jawabannya tidak wajib. Karena asal hukumnya seorang istri wajib taat kepada suaminya, tapi dalam perihal yang ma'ruf. Sekarang istri diminta oleh suaminya untuk bekerja, sedangkan itu tidak wajib oleh istri karena dia mengharapkan nafkah dari suaminya, maka pada saat itu dia tidak wajib mematuhi perintah suaminya, karena perintah suami hanya diwajibkan saat dalam keadaan yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang makhluk. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhajirin di Kota Ternate, Maluku Utara. Dan ini adalah kajian sebelum terakhir, nanti subuh lagi ada kajian. Yang jelas saya terkesan berdakwah di Maluku Utara, Ternate. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dalam majlis ilmu di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada DKM Masjid Al-Muhajirin yang sudah memberikan waktu setelah azan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.